Selamat pagi untuk anakku semua. Selamat sehat dan tetap semangat. Untuk ini kita pelajari KD yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi KD 32 ini adalah mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tujuan kita mempelajari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang pertama, supaya peserta didik ibu tahu menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, supaya anak didik ibu dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik dan menurut Schumpeter. Baik, untuk ini pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produksi domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Oke. Jadi di dalam pengertian pertumbuhan ekonomi, di sana dikatakan terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadi peningkatan apabila persentase kenaikan produk domestik bruto atau dikatakan PDB pada satu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertanian daerah Lubuk Pakam di bulan Januari sampai ke Februari, satu rantai padi hanya 300 kg. Nah, kemudian kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi pada bulan Agustus ini terjadi peningkatan 400 kg per rantai. Dari sini ada, kita lihat tadi, penghasilan sektor pertanian bulan Januari adalah 300 kg per rantai, sedangkan penghasilan sektor pertanian bulan Juli 400 kg per rantai. Maka di sini kita lihat ada kenaikan dari bulan Januari ke bulan Juli sebesar, kenaikannya kalau kita lihat ini kenaikan sebesar 100 kg. Ini contohnya. Nah, inilah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adanya kenaikan, tidak memandang besar atau kecil, tapi ada kenaikan atau peningkatan produk dan tidak disertai dengan kenaikan penduduk. Nah, inilah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi. Bisa anak-anakku dimengerti?
Oke, kalau bisa kita lanjut materi yang berikut. Baik, kita lanjut yang berikut. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan Schumpeter. Yang ketiga, teori pertumbuhan neoklasik. Dan yang keempat adalah teori pertumbuhan Rostow. Baik, yang pertama teori pertumbuhan klasik. Teori pertumbuhan klasik ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah dikatakan jumlah penduduk. 2. Persediaan barang-barang modal. 3. Luas tanah dan kekayaan alam. 4. Penerapan teknologi. Oke. Dari 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor yang paling utama adalah dikatakan jumlah penduduk. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, jika jumlah penduduknya sedikit, Ibu ulangi, jika jumlah penduduknya sedikit, tetapi persediaan barang-barang modal banyak dan luas tanah dan kekayaan alam serta penerapan teknologi meningkat, maka pertumbuhan di negara tersebut dikatakan cukup tinggi. Tetapi sebaliknya, ya, jika pertumbuhan ekonomi negara itu menurun apabila jumlah penduduknya sedikit dan produktivitas penduduk itu dikatakan tidak berkembang, ya, tidak berkembang atau dikatakan statis, maka kemakmuran negara itu dikatakan menurun, ya, karena persediaan barang-barang modalnya menurun, luas tanah juga adalah sedikit, penerapan teknologinya juga tidak ada. Inilah menurut Adam Smith dan David Ricardo. David Ricardo juga mengatakan apabila jumlah pertumbuhan penduduk itu meningkat, sedangkan pertumbuhan produktivitas dari semua sektor menurun, maka akan terjadi malapetaka di negara tersebut. Ya, jadi kalau terjadi pertumbuhan ekonomi, dari pengertian tadi juga dikatakan adanya peningkatan output atau hasil. Baik, teori pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Menurut Schumpeter, peran pengusaha sangat besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya, peran pengusaha atau dikatakan kewirausahaan. Pengusaha terus-menerus melakukan inovasi-inovasi. Ya, seperti misalnya mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah. Jadi di sini dikatakan inovasi-inovasi, adanya pembaharuan, adanya
perubahan. Jadi pengusaha itu harus melakukan perubahan dalam hal mencari lokasi pasar yang baru. Contoh misalnya, pengusaha menghasilkan produksi yang sudah banyak. Kalau hanya lokasi pemasarannya, lokasi marketingnya hanya satu daerah, maka apa yang diproduksikannya tidak akan habis. Tetapi kalau diperluas lokasi pemasarannya, bertambah misalnya sampai 5 atau 10, sehingga apa yang diproduksikannya akan bisa terjual habis, maka keuntungan si pengusaha akan menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya kenaikan produksi bertambah dibarengi dengan keuntungan, maka inilah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi dalam melakukan mencari pasar yang baru, peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi, kemudian mencari sumber bahan mentah, ini adalah sangat memerlukan modal yang besar. Maka untuk ini pengusaha selalu meminta investasi, penanaman modal dari pihak-pihak lain yang mau menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan atau melalui pasar modal misalnya. Maka menurut Schumpeter ada 2 investasi. Yang pertama adalah investasi otonom. Investasi otonom adalah investasi yang timbul akibat kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Oke, investasi kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Jadi, kalau di suatu negara, misalnya Indonesia, terjadi peningkatan pendapatan nasional dari tahun 2018 ke 2019, maka negara Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Dari awal Ibu katakan pertumbuhan ekonomi itu terjadi adalah karena adanya peningkatan hasil, tidak memandang besar atau kecil, maka juga pendapatan nasional naik. Ini dikatakan menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi di negara itu terjadi. Oke? Bisa anak-anak Ibu memahami? Oke, kalau sudah bisa, berhubung karena waktunya sudah habis, maka Ibu sudahi sampai Schumpeter tadi. Selamat pagi dan tetap semangat.